Salam sejahtera selalu kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Kita ketemu lagi di sesi perkuliahan hari ini yang berkaitan dengan pengelolaan data di General Kasir. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan tata kelola laporan di General Kasir Hotel. Ya, langsung saja. Sekilas tentang General Kasir, ya. Jadi dalam hal ini seorang General Kasir itu berperan dalam kelancaran operasional yang berkaitan dengan seluruh keuangan yang ada di hotel. Nah, adapun konteks keberadaan GC atau General Kasir di hospital industri adalah bagian yang mengelola dan mengamankan keuangan di hotel, baik dalam bentuk mata uang lokal maupun mata uang asing yang dihasilkan oleh hasil dari operasional hotel dalam satu hari tersebut. Dan di sini General Kasir sering disebut sebagai kasir umum. Nah, General Kasir bertugas menerima seluruh hasil penjualan ataupun pendapatan baik dari dalam hotel maupun juga dari luar hotel. Dan juga menyimpan hasil tersebut sesuai dengan ketentuan perusahaan yang mana nanti dapat dikeluarkan atau digunakan untuk perbaikan-perbaikan atau yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di hotel yang tentunya memerlukan biaya yang harus dikondisikan pada saat itu juga. Nah, selanjutnya kita berkaitan dengan yang namanya job description General Kasir. Yaitu apa saja? Yang pertama jelas menerima seluruh hasil penjualan tunai dari hasil penjualan outlet hotel. Ya, ini berkaitan dengan kasir-kasir outlet, baik itu dari front office, outlet di restoran, outlet di swimming pool, outlet di laundry, outlet yang ada di business center maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya juga menerima seluruh hasil penagihan hutang dari kasir atau bill collector melalui berkaitan dengan account receivable. Itu ya. Dan juga menerbitkan bukti penerimaan kas atas seluruh hasil penerimaan tunai dari kasir outlet tadi. Selanjutnya, menyerahkan bukti penerimaan kas atas tagihan bill kolektor kepada AR. Tentunya ini berkaitan dengan hasil laporan yang dibuat oleh seorang account receivable yang tertuang dalam Daily Collection Report, yang mana Daily Collection Report ini adalah merupakan laporan hasil penagihan atas piutang-piutang hotel oleh account receivable. Dan juga GC menyetorkan hasil penjualan tunai tadi kepada bank perusahaan. Ingat ya, di sini bank ada dua, bank in dan bank out. Kalau bank in itu digunakan untuk melaporkan atau menyetorkan hasil penjualan hotel yang diterima oleh hotel, kalau bank out untuk membayar kewajiban-kewajiban dari pihak hotel. Itu ya. Baik, selanjutnya menerima giro dari APKRK untuk pembayaran kepada supplier. Biasanya kita berkaitan dengan bilet giro. Selanjutnya juga menerima voucher payment sebagai bukti penjualan kas dari AP untuk pembayaran supplier. Ya, jadi nanti di sini yang berkaitan dengan pembayaran supplier itu dalam bentuk voucher payment atau AP voucher. Nah, itu ya. Dan juga membayar seluruh tagihan atau kewajiban perusahaan yang lainnya. Lalu juga menginformasikan kepada AP
berkaitan dengan realisasi pembayaran kas kepada supplier atau vendor atau rekanan hotel. Selanjutnya, mencatat atau juga membukukan seluruh penerimaan atau penjualan ke dalam buku kas atau bank. Dan tak kalah pentingnya adalah meminta atau mengambil rekening koran dari bank atas nama perusahaan. Ya, biasanya sekarang itu kita tinggal tidak usah ke bank, tetapi langsung aja kita settle di tempat dari ini sudah bisa. Jadi ada kemajuan teknologi, tidak usah langsung ke bank, tetapi tinggal men-settle dari rekening kita yang ada di bank dari mesin edisi atau juga melalui website yang telah dikoneksikan dengan bank yang bersangkutan. Nah, makin mudah saja, soalnya sekarang perkembangan teknologi sudah mengarah kepada penyingkatan atau yang berkaitan dengan efisiensi waktu dan juga ketepatan di dalam proses pelaporan. Nah, itu adalah job description yang ada di General Kasir. Selanjutnya, kita akan memahami berkaitan dengan SOP-nya, Standard Operating Procedure yang ada di General Kasir. Di sini, yang pertama adalah General Kasir menyetor uang hasil pendapatan beserta bilet giro dan cek setiap harinya ke bank. Ya, jadi harus cek ke bank. Ya, tuh. Selanjutnya, seluruh jumlah pendapatan dicatat dalam buku kas. Nah, setiap penyerahan atas tagihan harus ada tanda terima penyerahannya. Jadi ada hitam di atas putihnya. Setelah itu, GC menerbitkan form bukti penerimaan kas. Dan selanjutnya diserahkan kepada account receivable sebagai bukti kalau pelaporan dalam daily kasir dan daily collection report yang telah dilaporkan oleh AR mengenai bukti penerimaan dari hasil piutang yang telah dibayar tadi. Selanjutnya, voucher payment diterbitkan oleh account payable gunanya untuk pembayaran kepada supplier. Voucher payment ini harus mendapat approve atau persetujuan dua orang, yaitu Chief Accounting dan GM. Selanjutnya, diterima oleh AP sebagai pengeluaran kas. Seluruh uang yang dikeluarkan oleh voucher payment harus ditandatangani oleh penerima. Dalam hal ini adalah supplier. Jelas ya? Ya, selanjutnya buku kas digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas. Buku bank digunakan untuk mencatat semua pengeluaran bank. Jadi dalam hal ini harus dipisah. Jangan sampai dijadikan satu. Ya. Tuh. Selanjutnya, supplier memberikan tanda terima untuk pembayaran kepada General Kasir kalau bilet giro tersebut sudah diterima dan sesuai. Dan selanjutnya, GC membuat form penerimaan dan ditandatangani oleh supplier yang bersangkutan. Clear ya? Sudah clear ya? Selanjutnya, rekening koran yang diambil oleh GC untuk dilakukan rekonsiliasi bank. Tinggal sekarang kita mengkondisikan rekonsiliasi bank agar nantinya kenapa dibutuhkan adanya rekonsiliasi bank. Begini, pada kenyataannya GC sudah mengeluarkan katakanlah bilet giro sebesar 10 juta kepada supplier. Namun pada kenyataan di lapangan, supplier tidak langsung mengkondisikan kepada bank yang bersangkutan, tetapi dipending. Nah, padahal di sini sesuai administrasi berarti perusahaan sudah mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Tetapi di laporan bank masih belum, soalnya bank belum menerima voucher dari supplier tadi. Makanya bank tetap belum bisa mengeluarkan uang di laporannya. Nah, disinilah dibutuhkan adanya kesamaan laporan, maka akhirnya akan dilakukan rekonsiliasi bank. Dan nanti akan dimasukkan kepada bank intransit dulu, bank tampungan dulu.
bahwasanya yang voucher 10 juta belum dicairkan oleh supplier. Jadi masih terpending di suppliernya. Selanjutnya, melakukan penutupan buku atau closing atau laporan ya sebelum jam 3. Ya, biasanya kan seorang di accounting itu tidak bisa on time dalam hal mengenai pulang kerja. Jadi biasanya jam 3 dikondisikan untuk melakukan tutup buku yang nantinya akan membuat laporan dengan menerangkan saldo kas dan juga saldo banknya. Selanjutnya, mencatat kelebihan atau kekurangan yang terjadi ketika penyetoran hasil pendapatan oleh kasir outlet. Ini biasanya dalam bentuk short maupun overshot itu yang berkaitan dengan laporan yang ada di remittance of fund yang dilaporkan oleh tiap-tiap kasir pada tiap seksi yang menjadi tugasnya. Nah, itu yang berkaitan dengan SOP yang ada di JC. Ya, selanjutnya kita pelajari laporan-laporan yang dihasilkan. Di sini ada 2 kategori, laporan pemasukan kas dan laporan pengeluaran kas. Di mana yang berkaitan dengan laporan pemasukan kas itu meliputi yang pertama adalah penerimaan kas hasil penjualan kamar, lalu juga ada hasil penjualan makanan dan minuman, ya, jelas ya. Selanjutnya yang ketiga adalah penerimaan kas hasil penjualan pengumpulan piutang dari travel agent juga bisa, dari corporate juga bisa, dari government juga bisa. Dan ini biasanya dilaporkan melalui tadi daily collection report yang dibuat oleh account receivable, laporan hasil penagihan oleh account receivable. Selanjutnya, penerimaan kas pada penerimaan uang muka. Ini bisa berwujud advance deposit, bisa wujud prepayment dan juga deposit. Itu ya. Selanjutnya, yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang berkaitan dengan pengeluaran kas adalah yang pertama, pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan, pengeluaran kas untuk pembayaran hutang, dan yang ketiga, pengeluaran kas untuk pembelian tunai. Yuk kita simak satu persatu yang berkaitan dengan pengeluaran kas ini. Yang pertama apa? Prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Ini dimulai dari pihak personalia dulu. Yang mana personalia membuat rekapitulasi tingkat kehadiran karyawan melalui time keeping karyawan dalam satu periode, biasanya 1 bulan. Ya. Lalu menghitung besarnya gaji, termasuk nanti kalau ada potongan-potongan ya. Kemudian menyiapkan daftar gaji serta slipnya untuk pembayaran gaji. Setelah daftar gaji siap, lalu dimintakan persetujuan kepada chief akuntan dan juga general manager. Setelah itu baru diserahkan kepada general kasir untuk menyiapkan pembayarannya. Ya, ini kalau masih pakai manual. Ya, lalu nanti general kasir menyiapkan pembayaran dan membuat bank disbursement voucher. Ya, selanjutnya akan didistribusikan kepada karyawan. Ini kalau manual, tetapi sekarang kalau kita pakai e-banking beda. Jika pembayaran dilakukan dengan transfer bank ke masing-masing karyawan, maka general kasir tinggal mengirimkan perintah pada bank yang ditunjuk untuk melakukan transfer, tentunya dilampiri dengan daftar gaji karyawan yang telah direkap atau dibuat oleh personalia yang telah disetujui oleh chief accounting maupun juga general manager. Dan lalu karyawan tinggal mencocokkan jumlah yang diterima di bank dengan slip gaji dari personalia. Tentu saja, slip gaji karyawan ini dibuat rangkap 2. Yang satu untuk arsip personalia dan satu lagi untuk karyawan yang bersangkutan. Paham ya? Di sini ada bagian yang terlibat. Bagian terlibat tentu saja personalia departemen, lalu juga ada accounting head departemen atau chief akuntan, general manager, dan juga general kasir selaku eksekutor di dalam pembayaran
ke karyawan. Dan dokumen yang digunakan apa saja? Ya, ini adalah daftar gaji, lalu ada slip gaji, dan juga bank atau cash disbursement voucher sebagai pengeluaran kas. Itulah prosedur berkaitan dengan pengeluaran kas untuk penggajian karyawan. Lalu yang kedua adalah prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran hutang. Nah, ini berkaitan dengan account payable. Dimulai dari account payable menyiapkan faktur yang telah jatuh tempo dan disusun rekapan untuk rincian pembuatan voucher payable. Kemudian meminta persetujuan kepada accounting head department dan juga general manager. Setelah mendapat persetujuan, maka menyerahkan voucher tadi kepada beserta pendukung-pendukung lainnya, tentunya juga dengan dilengkapi dengan faktur-faktur pembelian, faktur-faktur yang berkaitan dengan tagihan-tagihan dari supplier tersebut, lalu diserahkan kepada general kasir untuk menyiapkan pembayaran. Ya, selanjutnya general kasir akan menyiapkan pembayaran dan meminta persetujuan tentunya juga kepada melalui chief akuntan dan juga general manager. Selanjutnya menyiapkan bank disbursement voucher, lalu melakukan pembayaran. Jika jumlah pembayaran relatif kecil akan pakai tunai. Tetapi ya, jika pembayarannya itu lebih besar, maka akan pakai yang namanya account payable voucher atau AP voucher tadi. Tuh. Selanjutnya, account payable akan menghubungi supplier untuk mengambil pembayaran kepada general kasir. Itu ya. Ya, selanjutnya bagian yang terlibat adalah siapa? Bagian yang terlibat adalah pertama adalah account payable atau selaku yang merekap hutang-hutang dari kepada vendor, lalu juga accounting head department atau chief akuntan, general manager, dan sekutunya adalah general kasir. Dokumen yang digunakan adalah pertama voucher payable. Ya, ini sebagai barometer untuk acuannya, lalu ada faktur-faktur atau kwitansi-kwitansi, lalu juga memorandum invoice-nya, ya, berapa saja hasilnya, dan juga bank atau cash disbursement voucher. Nah, itulah yang berkaitan dengan prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran hutang. Lalu selanjutnya prosedur pengeluaran kas untuk pembelian tunai. Di sini berkaitan dengan departemen yang memerlukan barang. Departemen yang memerlukan barang itu membuat purchase requisition yang telah disetujui oleh head departemen masing-masing, kemudian menyerahkannya kepada purchasing. Ini dilakukan seandainya tidak ada barang yang ada di stoknya. Jadi urgent. Nah, selanjutnya purchasing akan memintakan persetujuan untuk melakukan pembelian tadi secara tunai tadi ya. Ini kepada cost control, soalnya cost control yang berkaitan dengan pengendalian internal. Nah, dan juga persetujuan dari accounting head departemennya dan juga general manager. Nah, selanjutnya setelah mendapat persetujuan, maka purchasing akan meminta sejumlah uang untuk pembelian kepada general kasir. Nah, di sini jika jumlah pembelian sudah bisa ditentukan, maka general kasir akan membuatkan cash disbursement voucher. Tetapi jika jumlah pembelian tadi belum diketahui atau belum bisa ditentukan ya, maka purchasing akan meminta cash bond sementara, lalu setelah diketahui jumlahnya baru diganti dengan cash disbursement voucher-nya. Nah, untuk pembelian tunai yang sifatnya mendadak dan barang tersebut tidak tersedia di gudang, cost control di sini akan melihat tingkat kebutuhannya akan barang tersebut dan membantu purchasing di dalam memanage pembelian barang tersebut. Nah, itu ya. Ya, bagian yang terlibat yaitu adalah departemen yang membutuhkan. Lalu juga purchasing sebagai eksekutornya. Lalu juga ada accounting head department